Saat kebebasan berada dalam bayangan fasisme, maka pertahankanlah salah satu modal sosial kita yang paling penting, kebebasan pers. Pers tidak hanya bebas untuk bebas, tapi juga berani menampilkan kejahatan di balik kebijakan mengelola keuangan negara. Dalam pers yang berani itu, ada jurnalis di dalamnya yang mempertaruhkan segala-galanya, mengerahkan segala-galanya, termasuk nyawanya sendiri. Kebebasan pers bukanlah semata soal bebas menulis apa saja. Bukan. Kebebasan pers berarti juga si republik ini mendapatkan si pencatat jurnal, si jurnalis yang terpilih, Linui, yang kemudian membuat DNA sejarah sosial kita menjadi sehat walafiat. Dengan ekosistem jurnalis yang baik dan benar, DNA sejarah sosial kita kemudian tidak seperti buah yang kelihatan mulus di permukaan, mulus di kulit, tetapi di dalamnya berulat. Republik yang busuk. Dalam keberanian itulah kita kemudian berjumpa dengan seorang wartawan di Jogja, seorang jurnalis tepatnya di Kabupaten Bantul, dan jurnalis itu bernama Udin. Fuad M. Safrudin. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip. Inilah Jasmera serial Siksa Orba. Udin dibunuh karena berita dan bukan karena bercinta dengan Ratu Kidul seperti dalam lakon Kitoprak. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Nama jurnalis Udin atau Fuad Safrudin menjadi maha misteri dalam wacana Siksa Orba dengan topik pers. Seseorang dibunuh, tetapi sampai sekarang tidak pernah bisa ditemukan siapa pelaku pembunuh utamanya. Dan Udin menjadi mata rantai yang tidak terputus dari para pencinta Republik yang nyawanya dihabisi tanpa terungkap siapa pelakunya. Dari Tan Malaka yang sana jauh. Udin, jurnalis harian Bernas, Fuad Safrudin. Jika kalian mengetik namanya di bilah internet gitu ya, dan muncul berjubel beritanya, bahkan Wikipedia menulis secara runtut kronologis bagaimana kematian dan sesudahnya. Tetapi ujung dari kronik Udin tetap saja menjadi cerita misteri. Jadi ringkasnya begini. Malam ketika Udin terbunuh, coba dikasih scoring yang agak-agak gore gitu ya. 13 Agustus 96 tengah malam ada yang ngetuk pintu rumah tengah malam. Tok, tok, tok. Tapi sederhananya gini aja. Bayangkan aja ada adegan penculikan jenderal yang sering diparodikan tiap akhir September di film G30 PKI itu. Bayangkan aja adegan itu. Tok, tok, tok. Pintu dibuka istri Udin. Ada bapak. Kemudian istri Udin memanggil si suami. Udin keluar, bak buk bak bak. Udin jatuh dan istrinya keluar lagi dan melihat Udin sudah sekarat. Jalan Perang Tritis, Bantul tengah malam itu pun menjadi begitu sangat mencekam. Dunia Udin di antara hidup dan mati. Dan di rumah sakit Bethesda, setelah 3 hari nggak sadar, Udin pun meninggal.
Udin meninggal di rumah sakit yang tidak jauh dari kantor ia bekerja, Harian Bernas. Dan kantor Bernas itu ada di perempatan Gramedia Jogja yang sampai masih ada sekarang, patung polisi legendaris yang berukuran 1x1 itu. Sampai di situ teman-teman sekalian, cerita mirip ketoprak pun dimulai. Polisi yang melakukan penyelidikan, alih-alih mereka memburu cerita beberapa jam sebelum Udin dihabisi, bahwa Udin malam itu dicari pejabat pemerintah Bantul di kantor redaksi di samping toko buku Gramedia itu. Alih-alih polisi ini menyambung jalinan cerita bagaimana Udin menulis soal korupsi dana desa IDT di Bantul, mengkritisi pemerintah Bantul dan sebagainya, polisi malah bikin cerita yang lain. Sederhananya, kisah Udin ini digambarkan oleh majalah underground Suara Independen. Kayak gini ceritanya. Perhatikan baik-baik tabelnya ya. Bagian kiri atas itu adalah berita yang disajikan Udin. Ada skandal pencalonan bupati. Dan bagian kiri atas itu haram untuk disentuh polisi. Siapa Bupati Bantul itu? Namanya, tuliskan, Sri Roso Sudarmo. Kolonel Artileri dari Angkatan Darat, Sri Roso Sudarmo. Ketegangan Udin dan Bupati Kolonel Sri Roso Sudarmo inilah menjadi berita yang disebut Udin Invisible Hands dalam pencalonan waktu itu untuk periode kedua menjadi bupati. Apa yang dimaksud invisible hand oleh Udin itu? Kolonel Sri Roso menyediakan dana 1 miliar untuk pencalonannya kembali menjadi bupati periode 96 sampai 2001. Duit se-M itu diserahkan ke Yayasan Darmais. Dan yayasan itu mengarah ke Jakarta, ke keluarga super hebat atau yang disebut Udin Invisible Hands. Di tabel itu ada juga nama R. Noto Suwito. Siapa dia? Orang-orang kayu mengenal nama Noto Suwito ini saat mengelola perusahaan PT Musa, kayak nama Nabi, Mitra Usaha Sejati Abadi. Dia dapat konsesi ratusan ribu hektar di Suriname sana itu. Artinya nama ini bukan kaleng-kaleng. Intinya polisi betul-betul menghindari, menjauh sejauh-jauhnya dari dua nama itu. Nama Kolonel Sri Roso Sudarmo dan dari nama R. Noto Suwito. Supaya terlihat bekerja keras karena sudah mendapatkan sorotan nasional, polisi memang terlihat bekerja sangat-sangat keras dan kelihatannya sangat serius membuat semacam tugas mengarang bebas. Coba lihat lagi tabel Suara Independen itu. Saking kerasnya bekerja, 2/3 tabel itu jadi bagian kerja polisi yang sangat serius. Jadi menurut polisi, Udin itu punya pacar gelap. Namanya Yani atau Tri Sumaryani. Yani ini dijanjikan bahkan diberi pesawat terbang oleh namanya Kuncoro. Siapa Kuncoro atau si Kuncung ini? Nah, di tabel itu tertulis ponakan bupati, ponakannya Kolonel Sri Roso Sudarmo. Kuncoro ini juga yang kemudian mengangkut Udin di detik kejadian, menit kejadian, jam kejadian ke rumah sakit Bethesda. Dan skenario satu ini macet. Mbak Yani jelas menolak dihubungkan menjalin asmara dengan Udin. Ya itu tadi, karena emang gak ada apa-apa. Walaupun Yani ini, ya dia dijanjikan dikasih rumah, dikasih ini, dikasih itu, tetap dia gak mau ngaku. Dan bahkan Kuncung, ponakan bupati ini, membawa polisi segala ke rumah Yani untuk jadi saksi.
sebelum skenario yang dibikin, skenarionya adalah Udin dibunuh oleh pacar gelap istrinya, Marsiem. Nah, dipaksalah si istri ini untuk ngaku punya pacar gelap, agar nantinya kemungkinan pacar gelapnya inilah yang membunuh Udin. Dan Marsiem marah betul dengan skenario ini. Ya sudah, kemudian ada kabar pelaku sudah tertangkap. Namanya Iwi atau inisialnya DS, Dwi Sumaji. Polisi yakin betul dengan temuannya satu ini. Bahkan Kapolri waktu itu, Dibyo Widodo, Letnan Jenderal, dia bilang gak ada sama sekali keraguan di dalamnya atas tersangka baru ini, yang baru ditangkap dan tunggal ini. Jadi polisi menurut Dibyo Widodo sudah menangkap pelaku-pelaku sebenarnya. Dan Iwik digasak di tengah jalan, diputar-putar, kemudian dicikoki minuman keras, dan disodori perempuan. Dan kata Kapolri, tunggu kami di pengadilan. Apa yang terjadi? Penahanan Iwik ditangguhkan. Iwik dibebaskan, ditangguhkan karena pemeriksaan gak pernah bisa naik kelas. Dan cerita semakin gitu. Kita akan melompat ke scene yang lain. Soal darah Udin. Kapolri bilang sisa darah Udin sudah diterbangkan ke Inggris. Ini darah alat bukti ya, untuk diperiksa katanya. Tapi justru di Jogja ini, justru di Bantul, yang justru heboh adalah peristiwa yang tidak ubahnya seperti lakon ketoprak. Ajaib benar. Bayangkan seorang penyidik polisi ditangkap karena perkaranya adalah soal darah Udin tadi itu. Si polisi yang bernama EW ini, Edi Wuryanto, di hadapan pengadilan, ceritanya meminjam sisa darah Udin yang tidak lain adalah barang bukti untuk dipersembahkan kepada Sang Ratu Mahasakti, penguasa Laut Selatan. Penguasa tunggal jagat lelembut di dasar laut imperium Samudra Hindia. Saudara-saudara sekalian, hingga ke Australia sana itu loh. Kekuasaannya bayangkan. Kanjeng Ratu Kidul atau KRK, Kanjeng Ratu Kidul, kepada Sang Ratu. Itulah polisi EW menebar darah Udin. Kalian bisa bayangkan apa yang ada di pikiran polisi kita di Bantul ini. Bu Mujilah, Ibu Udin, saya dapatnya dari sini. Ini tentang ketoprak. Bu Mujilah, ibunya Udin, nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya polisi yang intelek, terlatih, ngambil tindakan semagis itu. Ibu Mujilah ini bilang, polisi ini ngejek apa? Ngejek akal warasnya rakyat. Polisi ini katanya dia musyrik betul. Darah kok dilarung katanya. Dan muncullah kata-kata pamungkas Bu Mujilah, karena itu namanya ada di buku ketoprak ini. Seperti dalam ketoprak saja, padahal bukan. Ayah Udin, namanya Pak Wagiman Jenggot, di hadapan pengadilan bahkan pernah bilang, emangnya Segoro Kidul atau penguasa Laut Selatan bisa nyari siapa pembunuh Udin? Kan polisi yang nyari, bukan Ratu Kidul. Kebayang gak? Ketoprak itu hiburan populer rakyat, lapis bawah. Mereka aja masih nyimpen kewarasan, bedain mana narasi cerita ketoprak, mana narasi penyidikan peristiwa pembunuhan yang mestinya lah ya, rasional, kronologis, sebab akibat, jalin menjalin dengan metode pembuktian berlapis-lapis. Butuh saksi, butuh bukti. Kebayang gak tuh? Tapi setelah majalah Gatra keluar dengan cover story Bupati Bantul, Kolonel Sri Roso Sudarmo, terhubung dengan kisah paranormal, saya pun baru waras kembali. Oh, ada hubungan.
Bos, ini Bantul. Oke, garis bawah dulu. Ini Bantul. Paranormal, dunia-dunia yang sifatnya beyond, yang paranormal dan seterusnya adalah jalan ninja pemerintah yang sedang kalap. Ini Bantul. Baca baik-baik cover story-nya itu ya, yang bikin kemudian atasan si bupati marah-marah. Yo Depdagri, yo Angkatan Darat. Mungkin mereka malu. Heboh paranormal Bupati Bantul. Itu cover story-nya. Selamat datang di politik perdukunan di Kabupaten Bantul. Dari investigasi Inspektorat Jenderal Depdagri, ada kertas bersegel. Di situ tertulis, Kolonel Sri Roso nyatain ia sanggup ngasih 1 M untuk Yayasan Darmais di Jakarta. Tapi lewat seorang dukun, perantara dukun. Yayasan ini dipimpin oleh Soeharto. Tapi yayasan ini menolak mentah-mentah dikait-kaitkan dengan Bupati Bantul ini. Jadi kertas bersegel itu hanya sampai ke level dukun. Level istilahnya itu paranormal. Kertas bertuliskan tangan dan bersegel ini yang kemudian nyampe di tangan jurnalis Udin. Gitu. Tanggal 29 Mei 96, laporan Udin itu kemudian nampang di halaman depan Harian Bernas. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Sri Roso Sudarmo, pangkat Kolonel Artileri NIP sekian, jabatan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Bantul. Dan seterusnya selembar. Tapi maaf, saya nggak bisa menghadirkan headline Bernas itu karena sorry aja, perpustakaan utama koran di DIY Jogja Library yang ada di kawasan Malioboro sana itu tutup. Entah sampai kapan lagi bukanya. Nggak bisa kami tampilkan ya. Jogja Library soalnya lagi tidur lelap yang sangat panjang sejak awal tahun ini. Sejak Januari tahun lalu. Mungkin mereka kehabisan dana untuk menjaga narasi tentang Jogja dari perspektif peristiwa harian masyarakatnya lewat koran, lewat majalah, lewat publikasi jurnalistik. Koran Bernas dan KR yang merinci day by day peristiwa ini nyaris lengkap tersimpan dengan baik di perut perpustakaan Malioboro itu. Balik lagi. Mengapa Bupati Petahana ini menempuh jalan politik mistika yang luar biasa magis tadi itu dalam kalkulus politik di Bantul itu? Karena sederhana sekali, karena nama Sri Roso itu nggak nongol di tabulasi pemilihan. Dulu belum ada pemilihan langsung ya oleh partai-partai, nggak ada namanya. Sederhana sekali. Lalu keluarlah nama Begawan Pandai, Eyang Soma Wijaya alias Panembahan Lawu. Dan kepada sang Panembahan Lawu itulah, kepada Panembahan Lawu dari Ciwaringin Cirebon itulah, Tang Kolonel dari Bantul ini, Bapak Kolonel Sri Roso Sudarmo, memasrahkan seluruh nasib kekuasaannya. Lalu di mana posisi Kanjeng Ratu Kidul, penguasa imperium bawah laut Samudra Hindia seluruhnya, yang jalan ke sana itu memanjang dari Keraton Parangtritis Kabupaten Bantul semua itu. Saudara sekalian, Udin bukanlah bagian dari kisah ketoprak seperti lakon yang ditampilkan polisi itu. Udin bukan bagian dari kisah ketoprak seperti kata Ibu Mujilah, seperti kata Bapak Dohiri atau Pak Wagimin Jengkot, orang tua Udin. Jurnalis Udin adalah bagian tak terpisahkan dari narasi siksa Orba yang sangat menjadikan dan misterius. Udin bagian tak terpisah dari aksi kebebasan pers. Saudara sekalian,
Sudah 28 tahun kejadian itu. Sudah 28 tahun. Udah 3,5 windu. Dan bentar lagi 3 dekade. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partikelir dari Warung Arsip, dari Kopi Tempuran, Bangun Jiwo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jas Merah. Sampai jumpa di seri Siksa Orba berikutnya. Mari berwisata ke Parangtritis.